Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Sarasati dengan NIM 64201014 kelas 64 6A 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kualitas layanan, harga, dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada KFC. Yang pertama di sini adalah belakang, yaitu makanan cepat saji atau fast food merupakan hidangan alternatif yang biasanya berupa ayam goreng, kentang goreng, burger, pasta, atau roti isi. Restoran cepat saji merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan makanan, minuman, dan penyediaan layanan lainnya. Salah satu restoran cepat saji yang banyak diminati oleh masyarakat perkotaan adalah KFC. KFC adalah salah satu perusahaan cepat saji yang menyediakan ayam goreng cepat saji terbaik saat ini. Meskipun banyak kuliner fast food lainnya seperti McDonald's, Texas Fried Chicken, Hoka Hoka Bento yang juga menawarkan produk serupa dengan KFC. Namun KFC mampu meraih posisi pertama dalam ajang penghargaan Top Brand Award selama 3 tahun terakhir, menjadi top brand untuk kategori fast food atau makanan cepat saji. Selanjutnya yaitu ada kajian teori. Kajian teori ini terdiri dari 3 variabel dan 1 Y. Variabel yang pertama yaitu kualitas layanan, yang kedua harga, yang ketiga kualitas produk, dan Y-nya kepuasan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan kualitas layanan dulu. Apa sih yang dimaksud kualitas layanan? Menurut Parasuratman et al. Tahun 1994 dalam Asmara Indinghawati 2019, kualitas layanan merupakan ukuran penilaian penyeluruh atas tingkat suatu pelayanan yang baik. Lalu ada harga. Harga menurut Nana Herdiana tahun 2015 hanya menunjukkan harga adalah sejumlah uang yang digunakan sebagai alat tukar untuk mendapatkan sesuatu barang atau jasa. Dapat juga dikatakan bahwa harga menentukan nilai barang di benak konsumen. Kajian teori selanjutnya yaitu X3. X3-nya kualitas produk. Apa sih yang dimaksud dengan kualitas produk? Menurut Kotler dan Keller tahun 2009 menjelaskan bahwa kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis dari produk atau barang yang mempunyai manfaat bagi konsumen sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Lalu Y-nya yaitu kepuasan konsumen. Menurut Yunitasari dan Lestaningsi 2020 menyatakan bahwa kepuasan konsumen ialah perasaan seorang yang muncul karena adanya rasa puas akan kinerja yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasi sendiri yaitu konsumen restoran KFC Season City Mall yang berada di Jakarta Barat. Lalu sampelnya dalam hasil perhitungan menggunakan metode Solvin, terhitung jumlah responden sebanyak 80 responden. Ada hasil penelitian berdasarkan deskripsi responden, yaitu pada penelitian ini yang menjadi kriteria responden adalah konsumen yang sudah pernah membeli produk KFC sehingga telah mempunyai pengalaman dalam menjawab kuesioner yang telah diberikan. Adapun rincian deskripsi responden dapat dilihat pada tabel yang pertama, yaitu di usia responden. Pada tabel ini dapat diketahui bahwa responden yang berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 3 orang, yang berusia 15-20 tahun sebanyak 25 orang, yang berusia 21-25 tahun sebanyak 45 orang, yang berusia 26-30 tahun sebanyak 6 orang, yang berusia 31-40 tahun sebanyak 3 orang. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden yaitu berusia 21-25 tahun. Selanjutnya pada tabel usia responden bisa kita lihat di tabelnya
Berdasarkan pada tabel di atas, yaitu dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang, sedangkan yang perempuan sebanyak 57 orang. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden yang berjenis kelamin perempuan. Penelitian selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas, dalam penelitian ini kriteria yang digunakan yaitu dengan teknik Cronbach alpha lebih dari 0,60, sehingga apabila diperoleh nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat dinyatakan reliable. Dapat dilihat pada tabel di atas, yaitu dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,60. Dengan demikian, variabel kualitas layanan X1, harga X2, kualitas produk X3, dan kepuasan pelanggan Y dapat dinyatakan reliable. Lalu selanjutnya yaitu ada uji validitas. Apa yang dimaksud uji validitas? Uji validitas yaitu dilakukan uji signifikan dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Untuk DF sama dengan N-2, pada penelitian ini besarnya DF dapat dihitung dengan 80 min 2 atau DF sama dengan 78. Dengan alfa 0,05 maka didapatkan R tabel 0,221. Jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai R positif, maka butir pertanyaan tersebut valid. Bisa kita lihat pada tabel di atas, yaitu dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pertanyaan pada variabel X1, X2, dan X3 dan Y dapat dinyatakan valid karena keseluruhan item pertanyaan memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari hasil R tabel sebesar 0,221. Hasil penelitian selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengikuti apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Regresi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Cara yang ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan grafik normal P-min P-plot dengan cara melihat penyebaran data mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal. Jika pada tabel test of normality dengan menggunakan Kolmogorov, Smirnov, nilai sig lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini bisa dilihat pada gambar yang pertama, yaitu grafik histogram dan normal probability plot. Lalu di tabel yang paling bawah ada nilai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk kualitas layanan, harga, dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan grafik histogram pada gambar tersebut, terdapat kurva yang membentuk lonceng sempurna yang menunjukkan residual data telah mengikuti distribusi normal pada grafik normal P-min plot yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Juga menunjukkan penyebaran data yang mengikuti distribusi normal. Selain itu, pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai sebesar 0,000 yang artinya tidak lebih besar dari 0,05 atau tidak normal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Monte Carlo agar data tersebut menjadi normal, yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dari model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
Lalu yang kedua di sini ada uji linearitas. Yang pertama yaitu hasil uji linearitas variabel kualitas layanan atau X1. Dapat kita simpulkan dari tabel yang pertama yaitu diperoleh linearitas signifikan sama dengan 0,000 A kurang dari 0,5, artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel kualitas layanan dengan variabel kepuasan konsumen. Lalu tabel yang kedua yaitu hasil uji linearitas harga atau X2 dapat kita simpulkan yaitu diperoleh linearitas signifikan sama dengan 0,000 A kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel harga dengan variabel konsumen. Dan yang ketiga ada yaitu ada variabel kualitas produk atau X3. Dapat kita simpulkan hasil linearity signifikan sama dengan 0,000 A kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel kualitas produk dengan variabel kepuasan konsumen. Yaitu ada uji multikolinearitas. Berdasarkan uji multikolinearitas dan nilai tolerans lebih dari 0,10 dan nilai VIP kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara variabel kualitas layanan X1, harga X2, dan kualitas produk X3 tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Dapat kita simpulkan yaitu nilai signifikan variabel X1, X2, dan X3 lebih dari 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu ada analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, yaitu regresi di mana variabel terikat atau Y dihubungkan atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel bebas, bisa 2, 3, dan seterusnya. Variabel X1, X2, dan X3 sampai seterusnya. Dapat hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini ialah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel di atas, yaitu disimpulkan bahwa hasil analisis regresi berganda yang diperoleh yaitu koefisien untuk variabel kualitas layanan adalah sebesar 0,184, harga 0,497, kualitas produk 0,95, dan pada kolom B terdapat nilai konstan A sebesar 2,217, sehingga persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 2,217 plus 0,184 plus 0,497 plus 0,395 plus E. Lalu yang terakhir ada determinasi. Apa yang dimaksud dengan koefisien determinasi? Uji ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan antar variabel dari regresi linear berganda. Dari koefisien determinasi ini dapat diketahui berapa besar kontribusi variabel kualitas layanan X1, harga X2, dan kualitas produk X3 terhadap kepuasan konsumen atau Y. Dapat kita simpulkan pada tabel tersebut, yaitu
Hasil dari olah statistik yang tertera pada tabel tersebut merupakan hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel independen atau kualitas layanan, harga, dan kualitas produk dapat mempengaruhi variabel dependen atau kepuasan konsumen sebesar 88,7%, sedangkan sisanya memberikan 11,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil tersebut memberikan makna bahwa masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Lalu di sini ada uji T atau uji parsial. Uji parsial digunakan untuk melihat signifikan variabel independen mempengaruhi variabel dependen yang dilakukan secara parsial atau individu secara terperinci. Hasil dihitung dijelaskan dalam tabel berikut, yaitu dapat disimpulkan jika dihitung lebih dari T-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Begitu pula sebaliknya, T hitung kurang dari T-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang pertama, pengujian koefisien variabel kualitas pelayanan, yaitu sebesar 1,76 kurang dari T-tabel 1,664, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya secara parsial kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Lalu yang kedua, pengujian hipotesis harga atau X2. Hal ini berarti nilai T hitung 5,558 lebih dari T-tabel 1,64, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya secara parsial harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Lalu yang ketiga, pengujian koefisien variabel kualitas X3. Hal ini berarti nilai T hitung 3,515 lebih dari T-tabel 1,664, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya secara parsial kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada uji F. Apa yang dimaksud dengan uji F? Uji F atau simultan bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang menjelaskan kualitas layanan, harga, dan kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen pada KFC Mall Season City. Bisa kita lihat tabel berikut, yaitu dapat disimpulkan bahwa pengujian koefisien variabel kualitas layanan X1, harga X2, dan kualitas produk X3 jika F hitung lebih dari F-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika F hitung kurang dari F-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai hitung sebesar 93,457, yang artinya F hitung lebih dari F-tabel, yaitu sebesar 93,457 lebih besar dari 0,72, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan, harga, dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tidak terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen di KFC Season City Mall. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung kurang dari T-tabel 1,176 kurang dari 1,664, maka kualitas produk tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh antara harga terhadap kepuasan konsumen di KFC Season City Mall.
Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung lebih dari T tabel 5,558 lebih dari 1,664, maka harga berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh antara kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen di KFC Session City Mall. Hal ini ditunjukkan oleh nilai hitung lebih dari T tabel 3,515 lebih dari 1,664, maka kualitas layanan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Cukup sekian penjelasan dan hasil penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita akan melakukan untuk data responden. Di sini respondennya ada 100. Yaitu caranya pertama transform, lalu random number generate, lalu klik set active generator sama set starting point, lalu klik OK. Lalu kita kembali ke data, select cases, kita pilih random sample of cases, sample, lalu exactly, ini kita isi 80 dari 100. Lalu continue, lalu OK. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan yang ada coretannya ini, yaitu yang tidak bisa digunakan lagi. Lalu kemudian kita kembali ke data, lalu sort of cases, kemudian kita klik data, lalu sort of cases, lalu kita pindahkan 80 from, kita pindahkan yang 80 from the first ke sort by, lalu klik descending, lalu klik OK. Kemudian kita mengolah data deskripsi dari hasil responden yang sudah dikocok. Respondennya yang kita pakai itu ada 80. Yang pertama, kita klik analyze, lalu deskripsi statistik, kemudian frequency, lalu pindahkan usia dan jenis kelamin ke variabel S. Setelah udah dipindahkan, klik OK. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan masuk ke data uji validitas, yaitu caranya yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, lalu ke bivariate, kemudian kita masukkan variabel 1 sampai 6 ke variabel,
sampai dengan total X1. Lalu kita klik OK. Kemudian kita lakukan yang sama, yaitu klik Analyze, kemudian Correlate, Bivariate, kemudian yang ini kita pindahkan dulu. Kita masukkan X2-nya sampai dengan total X2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada hasil correlate X2-nya. Lalu kita cari dengan cara yang sama. Selanjutnya kita mencari uji validitas yang X3-nya dengan cara yang sama, yaitu yang pertama Analyze, lalu Correlate, kemudian Bivariate, lalu X2-nya kita pindahkan dulu. Kemudian kita masukkan X3-nya sampai dengan total X3. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil correlate X3-nya. Kemudian kita mencari uji validitas Y-nya, yaitu yang pertama Analyze, Correlate, Bivariate. Lalu kita pindahkan ke sini dulu. Lalu kita masukkan X1 sampai dengan total kita masukkan Y1 sampai dengan total Y. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah ada semua hasil correlate X1 sampai dengan Y1. Selanjutnya kita mencari uji validitas uji reliabilitas dengan cara klik Analyze, kemudian Scale, lalu ke Reliability Analyze, kemudian X1 kita pindahkan sampai dengan X6, totalnya tidak usah dibawa, lalu pindahkan ke Items, lalu klik Statistik, kemudian kita klik Scale if item delete, kemudian kita pilih Continue, lalu OK. Nah, ini hasil reliability dari X1-nya. Kemudian kita melakukan hal yang sama, yaitu klik Analyze, lalu Scale,
reliability analysis. Ini kita pindahkan dulu ke ini. Lalu kemudian kita mengerjakan yang X2-nya. Sampai dengan X2 yang ke-6, pindah ke items. Lalu pilih statistik. Continue. Oke. Nah, ini hasil dari reliability statistik yang X2-nya. Selanjutnya X3 yaitu analyze, scale, reliability analyze. X2-nya kita pindahkan, lalu kita kerjakan yang X3. Pindah ke items, lalu statistik, klik continue. Oke. Nah, ini hasil dari reliability X3. Kemudian melakukan hal yang sama, analyze, scale, reliability analyze. X3-nya kita pindahkan dulu. Lalu kita kerjakan yang Y1 sampai dengan Y7 tanpa total. Pindahkan ke items, lalu pilih statistik, continue, lalu oke. Nah, di sini udah terlihat reliability dari hasil Y-nya. Selanjutnya kita mencari uji asumsi klasik yang normalitas. Dengan cara yang pertama klik analyze, lalu pilih regression, kemudian linear, lalu masukkan total X1, X2, dan X3 pada independen. Totalnya aja ke independen. Lalu total Y-nya kita masukkan ke dependent. Kemudian klik plots, lalu checklist histogram dan normal probability plot. Klik continue, klik save, lalu kita checklist yang residual di understart set. Lalu oke. Continue. Oke. Kita lihat hasil dari dependent histogram dan normal pp-plot of regression standar yang residualnya, yang dependent variable. Lalu kemudian kita klik analyze, lalu non-parametric test, kemudian legacy dialogs, lalu -1 sampel. Pindahkan understudied ke tes. Understudied ke
tes variabel. Lalu sesudah kita masukkan, kita klik exact. Habis exact, Monte Carlo. Kita checklist, continue, lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil one sample Kolmogorov-nya, Kolmogorov's minor test. Selanjutnya kita mencari uji multikoliniaritas, yaitu dengan cara klik analyze, lalu regression, kemudian kita klik linear, lalu masukkan total X1, X2, dan X3 di independen. Dan dependennya di total Y. Kemudian kita klik statistik, lalu checklist collinearity. Collinearity diagnosis, continue, lalu oke. Bisa kita lihat dari gambarnya. Ini hasil dari uji multikoliniaritas. Selanjutnya kita akan mengerjakan uji linearitas, yaitu dengan cara yang pertama kita klik analyze, lalu pilih compare means, lalu means, kemudian pada dependent list kita masukkan total dari Y, kita pindahkan ke dependent. Lalu di independent listnya kita masukkan total X1 dulu. Lalu kita pilih option, kemudian checklist test for linearity, kemudian klik continue, ini belum pindah, lalu oke. Nah, bisa kita lihat ini hasil dari uji linearitas yang Y-nya, yang X1-nya. Lalu kita lakukan hal yang sama, yaitu klik analyze, lalu compare means, lalu means. Total Y-nya kita pindahkan dulu. Lalu kita kerjakan selanjutnya, yaitu total Y2-nya. Kita pindahkan ke layer one of one. Kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa kita lihat hasil dari ANOVA table dari total X2. Kemudian kita melakukan hal yang sama, klik analyze, lalu compare means, lalu means. Kita pindahkan total Y-nya dulu, total Y X2-nya. Lalu kita ganti dengan total X3 ke layer one of one. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat hasil dari ANOVA table dari X3-nya.
Ini hasilnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari uji T dan uji F. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear, pindahkan total X1, X2, dan X3 ke independen, lalu total Y-nya ke dependen. Lalu kita klik OK. Ini hasil dari